kalau sapi ini untuk saat ini kalau mau dibeli, mungkin ya mau dibeli berapapun, kita selalu memberikan jawaban belum dulu, kita masih kepengen memelihara, karena memang ya ada ikatan tersendiri antara sapi PO dengan teman-teman kandang. Dedak. Walaupun ACG-nya tak 3 kilo ya Le ya, 3 kilo per bulan, berarti satu harinya cuma berapa? 1 on ya. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sedulurku semua. Salam bahagia, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Insyaallah tabarakallah, kesempatan sore hari ini kita berjumpa kembali, dan kali ini kita di depan, berada di rayon depan, dan kesempatan kali ini kita akan bermain, kita akan bercerita banyak, kita akan nyombor bareng, dan insya Allah lanjut menimbang nanti bersama sapi PO kesayangan kita semua pastinya, karena ini adalah salah satu sapi PO yang berada di kandang Setia Farm. Walaupun sebenarnya ada 2, tapi yang lain adalah pesanan-pesanan ya. Nah, ini yang sementara kita keep, dan sejarahnya cukup panjang sekali, ceritanya cukup panjang sekali, alasannya juga banyak kenapa saya mendapatkan sapi ini, lalu akan kita gunakan untuk apa, mungkin nanti kita akan bahas di kesempatan setelah penimbangan. Kita akan bercerita banyak. Nah, setelah ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk nyombor bareng si PO handsome ini, PO ganteng ini, dan silahkan menyaksikan tetap di Setia Farm. Yuk yuk, bismillah, makan ya Le ya. Baik teman-teman semua, nah sedikit cerita nih, di konten sebelumnya kita kan nyombor bareng si Bravo, si Seno, si Condro, dan teman-temannya pastinya, Marvel juga. Nah sekarang kita nyombor sapi jenis yang berbeda dengan mereka semua, yaitu jenis peranakan ongol. Ada cross Brahmanya juga. Pastinya pola makannya untuk dosisnya, porsinya itu kita berikan yang sesuai dengan kebutuhannya. Tapi cara dia makan, karakternya sangat berbeda jauh dengan sapi simental ataupun limosin. Kalau sapi PO itu sak tekane, pelan banget, tapi ya habis, ditelateni habis. Nyombor pertama kali, habis terakhir kali, itu sudah pasti. Kalau yang makannya harus rakus banget kayak sapi simental atau limosin, berarti itu bukan sapi PO. Kayak Gareng dulu mungkin sudah crossing banyak banget dengan sapi jenis yang lain, jadi campurannya jos. Kalau yang bener-bener PO pasti lambat. Nah ini main, nanti tak tinggal makan lagi kayak gini lagi, tinggal makan lagi kayak gini lagi, dan pada intinya kita harus sedikit lebih sabar. Nah seperti itu. Wis, entak ya. Oke teman-teman semua, saatnya kita akan bermain bersama si PO ini. Jadi karena tadi ngombornya terakhiran, kalau kita nunggu habis nanti sampai maghrib nggak selesai. Kita timbang saja dulu. Ini porsi makannya baru dimakan 1/4 dari porsi aslinya, dan kerasa juga ya Mas Yul ya. Biasanya kalau mau buat main-main memang makannya nggak habis. Ya seperti itu sih karakter sapi PO, tapi insya Allah nggak apa-apa, sehat. Oke, setelah ini kita keluarkan, kita timbang, kita cek kondisi terkini, kita cek fisik secara keutuhannya, perbedaan dari pertama kali masuk sampai sekarang apa, dan kita masukkan lagi kandang, baru kita bercerita banyak tentang sejarah dan alasan saya mempertahankan si PO ini. Oke, langsung saja kita keluarkan.
Yuk, bismillah, naik timbangan. Budiman. Yeru. Balenin nih. Detak. Oke. Kosong dua api tapi. Anteng. Jiru untuk bobot PO-nya di angka 800 lebih. 806 kilo, 808 kilo. Oke. Nanti makanmu udah habisin ya. Dan sekarang kita masuk ke kandang. Ini tanggal berapa? Tanggal 5 Agustus 2023. Ini bobotnya 806. Nanti kita akan timbang lagi di next moment, next konten. Oke? Mau nggak Mas Jili? Ya bosek para sih. Ya bosek lah. Oke, alhamdulillah sedulurku semua. Tadi kita melihat bobot terkini per hari ini 5 Agustus ya dari si PO sendiri. Susah menyebutnya karena belum punya nama ya. Bobotnya 806 kilo. 806 kilo. Dulu waktu pertama kali masuk ditimbang di tempat yang punya itu bobotnya 803 kalau nggak keliru ya, sekitar angka itu. Jadi ADG-nya pertumbuhannya dalam waktu 1 bulanan cuma 3 kilo gitu. Nah, kesempatan ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat sedikit sejarah. Tapi sebelum itu kita akan melihat kondisi fisiknya. Kita akan melihat perbedaan dari pertama kali masuk sampai sekarang. Apa? Nah, secara keseluruhan sapi ini utuh memang. Secara keseluruhan dari mata, telinga, hidung, kaki semuanya utuh. Cuma sekarang lebih basah sedikit ya. Kalau dulu waktu pertama kali datang kan masih kering, masih apa ya? Masih bulu-bulunya itu masih panjang. Sekarang sudah pandes-pandes, sudah lebih sedikit ganteng dan pastinya keren, form gitu. Oke, nah itu di bagian fisik. Untuk gemuknya saya yakin belum banyak perubahan, masih waktu adaptasi. Jadi waktunya dalam 1 bulan itu hanya untuk adaptasi dan untuk kenyamanan sapi itu sendiri. Itu sedikit apa ya, kita melihat kondisi terkini dari CPO itu sendiri. Dan saya akan cerita sejarah dari sapi peranakan ongol ini, dari mana asalnya, terus usianya berapa, terus mungkin kalau kita bisa melihat dari ras mana, terah mana, nanti bakal ketahuan kalau kita kupas satu persatu. Asal muasal dari PO ini saya dapatkan dari daerah istimewa Yogyakarta. Nah, pada saat itu 1 tahun yang lalu saya tanya, Pak D dulu bakalan atau pedetnya dari mana? Nah, beliau mengatakan, Mas, saya beli online. Saya pedetnya beli online dalam kondisi masih kecil banget, lepas sapi sekitar 4 bulanan mungkin ya, di Kabupaten Kebumen. Online, jadi hanya lewat postingan WhatsApp, hanya lewat postingan FB, langsung dikirim ke daerah istimewa Yogyakarta dengan harga yang cukup tinggi pada saat itu. Untuk kelasnya pedet sudah cukup tinggi sekali menurut saya ya. Jadi di sana dipelihara sampai 2,5 tahun saya jatuh cinta. Oke Pak D, saya tahu, saya paham dengan latar belakang sapi PO ini. Jelas dari Kebumen, dari daerah pesisir pasti. Dari pejantannya mungkin tidak jauh dari itu. Kalau indukannya pasti nggak sulit kelacak, tapi ya kalau pejantannya masih bisa. Nah, pada saat itu saya memberikan penawaran, kalau memang sapi ini saya pindah ke kandang gitu, apakah Pak D mengizinkan? Dan kalaupun mengizinkan, dikasih harga berapa? Nah, jawabannya masih sayang. Jawabannya
masih kepengen melihara. Jadi ya memang hanya bisa apa ya, berdoa pada saat itu, karena nggak boleh, memang benar-benar nggak boleh dijual. Tapi beliau memberikan pesan bahwasanya nanti kalau saya bosen, nanti kalau sudah besar mungkin saya sudah tidak kuat ngasih makan, saya akan kasih kabar ke jenengan, insya Allah jenengan ambil enggak apa-apa gitu. Aduh, putus harapan. Dan akhirnya saya pulang, saya minta bantuan pedagang yang ada di sana, Pak, nanti kalau memang sapi ini dijual, dibeli saja enggak apa-apa, nanti saya lebihkan sedikit untuk Bapak agar sapi itu bisa menjadi ingon-ingon saya. Nah, semua pedagang yang ada di lingkungan tersebut saya kasih apa ya, saya kasih pesan sedikit tentang sapi PO ini. Alhamdulillah semuanya memang senang, semuanya memang tertarik dengan PO ini. Nah, lanjut, singkat cerita, datanglah momen-momen dimana 1 bulan menjelang Idul Kurban atau menyambut datangnya Hari Raya Kurban 2023 kemarin, saya dapat kabar dari salah satu pedagang yang ada di sana bahwasanya kandang sapi PO ini akan dibongkar dalam waktu tidak lebih dari 1 minggu. Nah, dengan alasan akan ada pembangunan jalan tol. Nah, mau nggak mau, sapi, terus kayak kolam ikan dan lain sebagainya, kandang dan isinya di dalam situ harus dibongkar dan dipindahkan, sedangkan Bapak yang punya sapi ini belum punya kandang cadangan. Alhasil kami diberikan kabar, kami diberikan info bahwasanya sapi ini boleh kita pinang, sapi ini boleh kita bawa pulang dengan alasan, dengan catatan harganya sekian. Oke, karena sudah menyebutkan harganya sekian, tidak boleh ditawar, ya wes, akhirnya alhamdulillah kita dapatkan dengan hati yang lapang, ikhlas, dan sampailah di kandang kita semua. Nah, teman-teman semua, jadi untuk saat ini salah satu sapi PO yang berada di kandang Setia Farm yang kita pertahankan, kami tahan untuk kebutuhan penggemukan ya, walaupun sebenarnya bukan ranahnya sapi PO untuk digemukan ya. Yang kita gunakan untuk hiburan, untuk semangat diri saya maupun teman-teman kandang adalah ya PO ini. Nah, nanti mohon dibantu dari teman-teman semua untuk saran nama yang paling baik, yang paling berkesan, yang paling memberikan semangat. Nah, kok cuma 1 sih Mas, padahal kan sapi PO di Kebumen kan banyak. Nah, kok nggak dipenuhin aja. Jadi memang sapi PO itu memang banyak, tapi untuk mencari karakter yang satu hati dengan perawatnya maupun yang punya gitu susah. Nah, di rayon depan juga masih ada sapi PO dengan size mungkin medium menuju jumbo juga, bobot 700-an. Tetapi ya karena orientasi kita ke pesanan ke dagangan, jadi ya kita belum bisa mempertahankan. Kalau sapi ini untuk saat ini kalau mau dibeli, mungkin ya mau dibeli berapapun, kita selalu memberikan jawaban belum dulu, kita masih kepengen memelihara, karena memang ya ada ikatan tersendiri antara sapi PO dengan teman-teman kandang. Nah, sekarang perbedaan sapi PO dengan sapi simental atau limosin, karena di kandang kami, di kandang kita semua banyak simental atau limosinnya daripada sapi PO-nya. Yang pertama adalah karena permintaan. Jadi kita tidak bisa memberikan apa ya, populasi jumlah ternak yang ada di kandang sesuai dengan keinginan kita, nggak bisa. Jadi melihat kondisi, melihat situasi atas permintaan, atas pesanan dari customer. Nah, untuk saat ini, untuk momen ini lebih banyak sedikit sapi jenis potong daripada sapi jenis lokal. Nah, kalau sudah berbicara potong sama lokal, berarti kita sudah mendapat jawaban. Kalau sapi PO memang sebenarnya bukan untuk digemukan, bukan untuk dipotong, walaupun hasilnya nanti ketika sudah jumbo, ketika sudah besar itu pasti dipotong, tetapi bukan sapi penggemukan. Karena kalau digemukan teman-teman sudah tahu sendiri, masa 3 kilo dalam satu bulan. Nah, pakan kita 30.000 per hari atau 50.000 per hari kemana? Siapa yang akan nanggung? Nah, itu sudah pertanyaan singkat dan jawabannya teman-teman sudah tahu sendiri. Tetapi karena kecintaan dan memang sapi punya karakter, insya Allah kalau kita bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan yang ya luar biasa dari sapi PO. Ya, kalau sapi simental, oke lah, kita bisa memberikan target. Kalau 1 bulan, 1 hari minimal pertumbuhan 1,2 atau 1,5, insya Allah bisa, dengan catatan sapinya masih longgar, bibit bakalan, genetiknya oke, pakan yang diberikan porsinya banyak, nutrisinya cukup,
dan perawatannya juga bagus, itu untuk memperoleh ADG atau pertumbuhan 1 kilo itu sangat mungkin sekali dan pastinya gampang lah. Tapi coba dengan sapi PO, bukan soal pakan bagus, bukan soal apalagi pakan yang banyak, enggak, tapi soal ya kenyamanan dan apa ya, kenyamanan dan kedekatan kita terhadap ini. Nah, itu yang saya senangi dari sapi PO, walaupun ADG-nya tak 3 kilo ya Le ya, 3 kilo per bulan, berarti satu harinya cuma berapa, 1 on ya. Wow. 1 on, enggak masalah, yang jelas sehat. Nanti kita akan tes lagi di momen yang istimewa, yang emas-emasnya sapi PO ini, karena ini terus terang kemarin baru stres. Hampir 1 minggu makan karena burung onta. Jadi ini takut banget kalau burung onta. Ketika ada burung onta lepas di rayon tengah, di rayon depan ini, sapi PO ini akan loncat, talinya putus semua atau kejigung, dan dia akan lari ke belakang mencari tempat persembunyian. Dia tuh takut, bukan berarti takut karena dia akan berantem, enggak, tapi gilo. Kayak kita takut sama kecoa, kita takut sama tikus gitu loh. Nah, itu seperti itu singkatnya. Jadi ini 1 minggu ini makanya belum beres, tapi enggak masalah, yang penting sehat sih ya. Nah, terakhir teman-teman semua, jadi biar tidak salah paham, walaupun sapi PO tidak cocok untuk digemukan, pertumbuhannya tidak dapat, ADG-nya tidak ada mungkin, tapi kenapa untuk populasi dan pecinta sapi PO itu masih banyak sekali di lingkungan, di peternak-peternak maupun di daerah teman-teman masing-masing. Jadi setiap sapi punya manfaat, punya tujuan, punya karakter yang memang tidak dimiliki oleh satu dengan yang lainnya. Nah, salah satunya sapi PO. Kalau digemukan nggak cocok, lalu diapakan biar ada penghasilan, biar kita tidak rugi untuk memberikan pakan. Satu, sumber perbibitan yang paling jos menurut kami ada di Kebumen. Nah, orang Kebumen, teman-teman Kebumen, petani-petani Kebumen itu sangat sangat fanatik sekali dengan sapi PO. Ada sapi simental, tapi mungkin tidak lebih dari 10%. Yang 90% PO semua. Nah, dapat keuntungannya dari mana? Jantan dulu ya. Kalau sapi PO jantan digunakan untuk menjadi pejantan betinanya. Nah, di situ sudah mendapatkan income teman-teman. Satu harinya misal berapa? 2 ekor. Taruhlah minimal 2 ekor. 2 ekor betina yang datang ke rumah pejantan dibawa oleh petaninya. Otomatis ada biaya jasa, biaya penggantian pakan, biaya keikhlasan untuk sapi pejantan yang sudah berhasil membuahi betina. Nah, kalau betina, sepaham saya dan apa yang saya lihat di lapangan, sapi PO betina itu lebih enak dipelihara daripada sapi betina simental atau limosin. Enaknya di mana? Pertama, makannya tidak terlalu banyak daripada sapi jenis simental atau limosin. Yang kedua, umumnya karena alami, bukan IB. Kalau IB banyak yang sekali jadi, banyak yang 2 kali, banyak yang 3 kali. Tapi kalau yang alami hampir rata-rata jadi. Lanjut lagi, karena balik ke sapi jantan, sapi PO yang jantan di luar Kabupaten Kebumen, di daerah istimewa Yogyakarta, sapi PO pejantan digunakan untuk gerobak. Nah, gerobak wisata, gerobak andong, terus gerobak untuk pawai, untuk merti desa, untuk yang pada intinya adalah membawa penumpang. Di situ juga ada tarifnya, di situ juga sudah rutin dilakukan setiap harinya. Otomatis ada income sendiri kayak kuda. Nah, berapa income-nya? Ya rata-rata pasti dia sekali tarikan. Nah, sehari bisa berapa kali tarikan? Sebenarnya sama saja. Punya keuntungan, punya nilai sendiri-sendiri yang dimana bisa memberikan manfaat untuk perawatnya, petaninya, peternaknya, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan tentang sapi PO dan sedikit dari sapi merah juga. Semoga dapat memberikan, mengobati rasa penasaran untuk teman-teman semua. Oke, terima kasih teman-temanku, sedulurku semua. Masya Allah, di kesempatan kali ini selesai sudah kita bercerita, kita bersama. Dan untuk poin yang harus kita garis bawahi adalah kesimpulan bahwasanya setiap makhluk sapi, baik simental, limosin, sapi perah, sapi apalagi, semuanya mempunyai karakter, semua mempunyai nilai dan manfaat masing-masing. Jadi kita tidak bisa memberikan
argumen bahwasanya sapi PO jelek, sapi simental jelek, sapi limosin bagus. Semua ciptaannya adalah bagus semua, mempunyai manfaat masing-masing yang dimana kita bisa memperoleh manfaat itu sesuai dengan lingkungan kita, sesuai dengan culture kita dan lain sebagainya. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Banyak kurangnya mohon maaf. Walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.